Baik, selamat malam buat kita semua. Salam kenal dari kami. Saya Pendeta Jeffrey Lomi, kebetulan melayani sudah 4 bulan di Sumba Barat, Waikabubak, Ibu. Ya, Waikabubak. Kebetulan saya ada pegang beberapa tempat, 3 kabupaten yang saya pegang di sini. Sumba Tengah, Sumba Barat, serta Sumba Barat Daya. Pengalaman 4 bulan pelayanan di tempat ini sangat luar biasa, dan kami sangat senang sekali berada di tempat ini, dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani umat-umat Tuhan dan juga masyarakat di Pulau Sumba. Boleh saya share screen-nya? Ya, istri saya 1, anak saya 3, masih kecil-kecil. Yang paling besar berumur kelas 5 SD, yang nomor 2 baru masuk kelas 1, dan yang nomor 3 perempuan, 2 laki-laki 1 perempuan, masih umur 4 tahun. Tolong doakan kami supaya selama kami berada di Pulau Sumba ini, kami boleh menjadi berkat buat seluruh masyarakat Pulau Sumba dan juga umat-umat Tuhan yang kami layani. Saya ambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tapi saya buat di sini, ini kami, utuslah kami. Kenapa saya katakan ini kami? Karena ini satu tim. Dalam rumah tangga kita harus menjadi satu tim dalam pelayanan. Dan ketika kita satu tim dalam pelayanan, baik suami dan istri, dan melibatkan anak-anak, maka saya yakin dan percaya pelayanan itu akan menjadi pelayanan yang sempurna. Dan kami sangat bersyukur ketika kami dipercayakan untuk memegang 3 kabupaten di Pulau Sumba ini. Ini beberapa tempat pelayanan yang akan saya bagikan bagi kita untuk menjadi satu dukungan doa dari saudara-saudara, supaya boleh kita saling mendoakan, sehingga pelayanan yang kami lakukan di sini maupun saudara-saudara di tempat saudara-saudara, kita saling mendoakan agar pekerjaan Tuhan ini boleh dapat berjalan dengan baik. Ini di Sumba Barat Daya, di salah satu jemaat kita, Jemaat Bukit Perdamaian. Nah, ini kebetulan untuk menuju ke gereja itu, dari tempat saya parkir mobil itu sekitar 700-800 meter ke atas naik gunung. Saya punya mobil terlalu pendek, jalannya tidak baik, berbatu, dan kalau saya paksa tidak cocok mobil saya untuk naik ke atas. Ini gereja kita, Gereja Masyiat Penari ke-7 Jemaat Bukit Perdamaian di Sumba Barat Daya. Perlu kita ketahui, tantangan yang dihadapi oleh gereja pada waktu masuk pekabaran di tempat ini memang sangat luar biasa sekali, karena ada seorang pemuka gereja di tempat ini yang menerima kebenaran, lalu karena dia merupakan tangan kanan dari pendeta lah ya, dia pembawa pekabar Injil juga di tempat itu. Ketika dia masuk, maka dia mulai membawa kabar baik ini kepada saudara-saudaranya, dan puji Tuhan akhirnya banyak yang dimenangkan. Namun tantangan yang dihadapi di tempat ini adalah
pembawa kabar ini harus menghadapi penganiayaan bahkan pembunuhan. Dia mempertahankan imannya, dia tunjukkan imannya, dan akhirnya dia harus mengorbankan hidupnya demi pekabaran ini. Dan puji Tuhan, di tempat ini ada hanya dari satu keluarga, sekarang sudah menjadi 25 keluarga, ataupun jumlah sekarang di tempat ini hampir 100 lebih orang. Jadi pekerjaan Tuhan di tempat ini sangat berkembang dengan baik. Ini rencana besok kami akan mulai lagi, buka lagi satu KPA. Di bapak yang pakai jaket biru ini dia belum advent, cuman istri dan anak-anaknya dia izinkan untuk terima dulu kebenaran, dan dia meminta kepada kami, pendeta, rumah saya siap untuk dijadikan rumah belajar Alkitab atau rumah doa. Dia akan undang saudara-saudaranya yang masih di luar, belum bergabung dengan kita untuk belajar Alkitab bersama. Besok kami rencana, besok sore kami akan mulai KPA di tempat ini. Jadi di tempat di Bukit Perdamaian ini sudah beberapa KPA yang berjalan. Ada 3 KPA, dan ini KPA yang keempat yang akan kita buka besok. Tolong bantu kami dalam doa supaya dengan KPA yang kami jalankan di tempat ini nantinya, dengan pertolongan Tuhan, Bapak ini dan juga keluarganya, saudara-saudaranya yang lain boleh menerima pekabaran itu. Jadi keponakan daripada Bapak ini, anak dari kakak Bapak ini, 2 sudah tidak lagi makan daging babi. Sudah beberapa kali ikut KPA, dia ikut KKR, dan mereka mulai pantangan-pantangan ataupun apa yang dikatakan Alkitab mereka sudah mulai hidupkan. Jadi celana Bapak tuh, celana kerja. Jadi tolong bantu di dalam doa supaya apa yang kami lakukan di tempat ini, di Pulau Sumba ini benar-benar menjadi berkat bagi masyarakat Pulau Sumba. Lalu ini KPA-KPA yang sudah kami lakukan, yang kami jalankan di beberapa tempat, ada dengan anak-anak, dan kebiasaan kami, saya, istri dan anak-anak, kalau buat KPA di mana anak-anak di situ banyak, untuk menarik perhatian mereka, kami selalu buat hal yang sederhana. Kami bikin kuis. Siapa bisa jawab benar atau salah, kami tetap berikan hadiah. Hadiahnya sangat sederhana, beng-beng sama permen, itu saja. Tetapi ini untuk menarik antusias daripada anak-anak ini untuk mereka punya minat untuk memperhatikan setiap pelajaran. Ataupun saya kasih kesempatan mereka untuk baca ayat, setelah saya minta mereka baca ayat, saya langsung apresiasi dengan permen ataupun beng-beng. Jadi ini yang kami buat. Bahkan setiap KPA yang kami buat, kami selalu mengusahakan. Dan memang ini adalah kebiasaan keluarga kami. Kami selalu buat makanan dari rumah. Kami masak makanan dan kami buat. Mulai dari 3 tahun kami melayani di Keva Menanu, di perbatasan Timor Leste, Wini dan Indonesia, kami buat di situ. Kami buat setiap KPA harus kami buat makan. Kenapa? Karena menurut pandangan kami, orang mau datang KPA saja itu sudah syukur. Mereka pulang kalau dalam keadaan lapar itu tidak baik atau tidak pas. Mungkin hari itu dia datang, tapi kali-kali berikut dia tidak akan datang. Sehingga cara yang kami buat itu di daerah perbatasan itu, puji Tuhan, kami setiap tahun selalu ada jiwa untuk dimenangkan. Karena memang menurut untuk daerah dataran timur, daerah-daerah Atambua dan juga perbatasan Timor Leste, Atambua dan Keva ini agak susah untuk memenangkan jiwa. Tapi dengan Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kepada kami terobosan
bosan yang baru kami buat itu, dan puji Tuhan selalu ada jiwa. Dan kami pernah dikatakan oleh kantor daerah mengatakan bahwa baptisan kami, baptisan terbanyak selama pelayanan pendeta-pendeta melayani di situ. Puji Tuhan, itu artinya Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi berkat di tempat itu. Walaupun di sini baru 4 bulan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh dapat berjalan dengan baik. Selain tim saya, tim keluarga saya juga dalam pelayanan ini memiliki tim, yaitu seorang penjual buku bernama Bapak Yunus Seran, dan juga ada seorang pendeta muda yang ditempatkan oleh Uni untuk kota-kota, beberapa kota besar di Indonesia yang belum ada jemaat kita ataupun belum ada gereja kita, ditempatkanlah pendeta muda untuk mulai dari nol untuk membangun, tujuan 5 tahun ke depan untuk membangun jemaat. Dan puji Tuhan, tempat ini boleh dapat berjalan dengan baik, dan ini di Kodi SBD juga, Sumba Barat Daya, di mana tempat ini menjadi yang tadinya Waitabula kota kabupaten SBD menjadi pusat untuk rencana 5 tahun ke depan program Uni itu. Namun kami lihat perkembangan di dalam kota itu tidak berjalan dengan baik, sehingga kami untuk sementara mengalihkan ke daerah Kecamatan Kodi. Kecamatan Kodi ini sangat luar biasa sekali, di mana banyak kita punya saudara-saudara yang menerima kebenaran di Jawa Timur, Conference Jawa Timur. Salah satu mereka ketika bekerja di Sumbawa maupun di Bali, mereka menerima kebenaran di sana, lalu mereka kembali karena tidak ada gereja di Kodi ini, maka akhirnya mereka kembali, ada yang kembali kepada kehidupan yang lama, ada yang masih hanya tetap tapi bingung mereka mau cari di mana. Dan puji Tuhan, kami punya teman Bapak Yunus Seran ini, dia selain menjual buku, dia dengar kabar tentang saudara-saudara kita yang sudah kembali dari Sumbawa maupun Bali. Dia mulai datangi satu persatu. Dia datangi satu persatu dan dia kumpulkan, dan singkat cerita, dibuatlah kebaktian pertama diprakarsai oleh Bapak Yunus Seran ini, penginjil literatur ini. Dan puji Tuhan, akhirnya sekarang sudah 3 titik kebaktian di Kecamatan Kodi ini. Ini beberapa tempat yang kami datangi untuk kami melawat mereka, mendoakan mereka, dan menguatkan mereka ini di daerah Kodi ini, sehingga mereka senang dan mereka pun juga bersyukur. Dan yang in charge di daerah Kodi ini pendeta muda Pahot Simanungkalit, dan juga ada seorang anak pendeta yang kebetulan dia bekerja di daerah Sumba Barat Daya ini, SBD ini, Bapak Alfi Kalumbang. Mereka berdua akhirnya mulai bekerja sama untuk daerah Kodi untuk melayani saudara-saudara kita di tempat ini. Dan puji Tuhan, Bapak Alfi Kalumbang ini sebagai koordinator pun juga bersama dengan keluarga, mereka juga senang melayani di Kodi bersama dengan saudara-saudara kami di sana. Ini tanah yang pernah diberikan oleh seorang yang pertama menerima kebenaran di Pulau Sumba Barat, Bapak Guru Geda, seorang guru, Bapak Geda, yang dikenal dengan Bapak Guru Geda. Ini dia sudah berikan tanah ini, lahan ini
dari tahun 93 dan dia langsung bangun fondasinya dan dijaga oleh anak perempuan yang di paling bawah tengah yang memeluk anaknya. Nah, dan juga mantunya yang pakai baju ungu, mereka yang menjaga tanah ini. Sampai sekarang ada tanah ini. Waktu kami datang, kami langsung berkunjung dan mereka tunjukkan tanah ini. Tolong doakan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, di Kodi ini, di tanah yang sudah dihibahkan kepada gereja ini, boleh dapat dibangun sebuah gereja yang sederhana. Walaupun sederhana, yang penting boleh dapat berkumpul untuk berbakti. Sehingga saudara-saudara kita yang pulang dari perantauan, dari Bali dan Sumbawa, yang sudah kenal kebenaran, mereka bisa datang untuk masuk bergereja di tempat ini. Tolong doakan supaya ini boleh dapat berjalan dengan baik. Dan ini beberapa tempat-tempat yang kami datangi untuk buat KPA, salah satu KPA di dekat pantai selatan ini, daerah selatan, daerah pantai selatan di Wanakaka, kami buat KPA di tempat yang sangat sederhana di rumah dari seorang ibu, di mana di rumah ini di belakangnya langsung kebun, jadi dia jaga kebunnya sambil dia rindu untuk belajar Alkitab bersama dengan anak-anak dan juga dengan saudara-saudaranya. Tolong doakan supaya satu waktu nanti di Wanakaka ini kami akan buat cabang sekolah sahabat. Karena saat ini KPA setiap hari Rabu sore ini sudah mulai banyak yang terkumpul di KPA ini untuk kami belajar Alkitab. Ini beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu kami adakan baptisan di tempat ini. Ada 5 jiwa yang menyerahkan diri mereka, hidup mereka kepada Tuhan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka melalui baptisan yang kudus. Kami sudah lakukan ini dan tolong doakan. Kami awal November nanti, rencana tanggal 3 sampai tanggal 6 kami akan adakan lagi KKR di Sumba Barat. Kami Sumba Barat dan Sumba Barat Daya serta Sumba Tengah akan kumpul di Sumba Barat untuk mengadakan KKR Reaping yang keempat. Tolong doakan supaya melalui KKR ini boleh kita tuai jiwa-jiwa yang sudah kita ajar di kelompok-kelompok pendalaman kita di beberapa tempat. Selain daripada itu, saya juga mendekati orang-orang yang tinggal di daerah dekat gereja. Saya dekati ada beberapa kelompok tani, saya mau belajar bertani, saya katakan, supaya saya bisa merakyat dengan mereka. Saya datang ke tempat perkebunan mereka, berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, lalu saya minta tanah untuk saya isi di polybag karena saya bilang saya mau rencana belajar bertani. Jadi pendekatan-pendekatan seperti inilah yang saya buat sehingga mereka juga dapat membuka ruangan untuk saya bisa dapat bergaul dengan mereka dan akhirnya kami jalin hubungan baik dengan mereka. Dan ini lahan yang sempit di gereja saya gunakan untuk mencoba menanam dengan bibit yang saya beli dan ada dapat juga dari para petani. Yang penting di sini saya mau supaya apa yang saya buat di tempat ini diperhatikan oleh mereka, lalu saya lakukan pendekatan dengan mereka. Ketika mereka sudah membuka pintu rumah mereka, maka pekabaran itu sedikit demi sedikit akan kita berikan kepada mereka. Mereka tahu saya pendeta, satu-satunya pendeta di sini yang bertani, mereka katakan, yang pernah ditempatkan di tempat ini yang mau bertani. Dan mereka senang sekali. Mereka senang sekali karena saya mau datang kepada mereka untuk sharing bersama dengan mereka. Nah, ini gereja kita di Waikabubak, sangat sederhana, tapi saya yakin dan percaya walaupun sederhana, tetapi setiap
benih firman Tuhan yang kita bagikan kepada saudara-saudara yang berada dekat dengan gereja ini. Saya yakin dan percaya sama seperti tanaman yang kita benih yang kita tabur di ladang ataupun di polybag ataupun di tanah. Dia pasti akan bertumbuh satu waktu nanti dan akan menghasilkan buah dan akan menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Saya mohon saudara-saudara tolong bawa dan dalam doa pelayanan kami di Pulau Sumba ini supaya benar-benar menjadi berkat bagi masyarakat Pulau Sumba. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Inilah kesaksian yang bisa kami bawa. Amin. Amin. Wow, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Jeffrey Lomi yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Satu yang saya banggakan adalah Bapak Pendeta juga melibatkan istri dan anak-anak yang masih kecil dalam pelayanan. Itu suatu tugas yang sangat mulia yang telah Bapak Pendeta tanamkan buat istri dan anak-anak. Dan kemudian biarlah benih-benih yang sudah ditabur di Sumba Barat dapat menjadikan buah-buah yang banyak sekali buat kemenangan akan iman dan pengharapan bagi masyarakat Sumba Barat dan masyarakat di Sumba. Baik, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Jeffrey Lomi dan keluarga beserta semua pelayan-pelayan Tuhan yang berada di Sumba. Diberikan selalu kesehatan dan kebijaksanaan akal budi dari sorga agar dapat terus melayani walaupun di pedalaman. Tuhan Yesus memberkati pendeta. Baik, kami mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini di pelayanan berdedikasi kita pada malam hari ini. Mewakili alumni Ayas Chapter Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara ini. Apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan kepada Bapak Pendeta Jeffrey maupun kepada Bapak Evangelis Max Makahinda sebentar, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat box yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook. Baik, sebelum kita akan mengikuti seminar pada malam hari ini, kita akan mengikuti lagu yang akan di-share oleh Pendeta Sony Sitomorang. Yang ku
Baik, terima kasih. Baik, kita masuk kepada acara inti kita pada malam hari ini. Saya sedikit memperkenalkan pembicara kita. Saya yakin dan percaya kita semua sudah mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Evangelis Max Makahinda MBA. Beliau sudah banyak berpengalaman di ministry, sudah melayani, saya pikir sudah dari Sabang sampai Merauke. Dan beliau juga sudah berpengalaman menjadi ketua jemaat bertahun-tahun, dan sampai saat ini beliau masih aktif dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan mengikuti sebuah topik yang menarik, dan saya yakin dan percaya kesaksian hidup yang akan dibawakan oleh Bapak Max Makahinda akan menjadikan kekuatan iman dan berkat buat kita semua pada malam hari ini dengan judul The Power of Faith, Survival of 11th Time Heart Attack. Disilakan Bapak Max Makahinda. Terima kasih. Selamat malam bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus akan tetap terus menjadi bagian kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Pendeta atas kesaksiannya. Pelayanan di desa. Saya jadi teringat kampung saya yang berada di Siau sana, jauh sekali. Itu juga masih di desa. Mobil lewat mungkin sehari hanya 4 kali. Kalau hari biasa, kecuali hari pasar. Pasar juga cuma 2 kali seminggu, Pak Pendeta. Itu pelayanan yang betul-betul luar biasa. Tantangannya besar, tapi pelayanan di kota juga nggak kalah besar tantangannya. Terima kasih banyak Pendeta atas kesaksiannya, bisa menguatkan iman percaya dari kita masing-masing yang hadir di sini, khususnya yang tinggal di kota Jakarta, tentang pelayanan yang ada di desa. Baik saudara-saudara, terima kasih kepada Pak Pendeta Situmorang dan seluruh yang telah hadir, memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi atas apa yang terjadi dalam hidup saya dalam beberapa bulan terakhir ini, ketika saya mencapai garis finish pertama kefanaan manusia, yaitu 70 tahun. Umur mati Pak Pendeta. Baik, izinkan saya share screen. Baik Pak Pendeta Sony Situmorang memberikan judul atas kesaksian malam hari ini, The Power of Faith. Kuasa dari iman itu, betapa dahsyatnya kuasa iman itu. Yang kita ambil dari firman Matius 9 ayat 27 sampai yang ke-31. Kita akan melihat kuasa iman, hasil iman, dan sumber iman. Zaman dulu kita mengenal Sonora FM. Kalau sekarang barangkali Prambors FM. Ini radio-radio yang terkenal. Tapi malam ini kita bukan Sonora FM atau Prambors FM, tapi WII FM. Malam ini, apa itu? What's in it for me?
What's in it for me? Nanti saudara Makainda bikin presentasi 35 menit ini, di dalamnya buat saya apa sih? Why this message? Kenapa saya perlu mendengar berita ini? Kalau kesaksian Pak Pendeta sudah tidak perlu lagi ditanya. Kita perlu kesaksian pelayanan itu. Tapi kesaksian the power of faith, mengapa saudara bertanya saya harus dengar? Yang pertama, di dalam Ibrani 2 ayat 4, Allah mengatakan dia meneguhkan mujizat-mujizat untuk kita bersaksi baginya. Tentu saja kita bersaksi tentang kasih-Nya. Dia maha kasih, dia maha kuasa, dan dia maha mulia. 11 kali serangan jantung dan masih bisa lolos, saya pikir berguna untuk saudara dengarkan. Kok bisa gitu? Dahsyatnya kuasa iman. Karena masih bisa lolos dari serangan sampai 11 kali. Kalau bukan iman, apalagi? Lagu katakan kalau bukan kasih, apalagi? Dan kita berdoa lewat kuasa Roh Kudus, kita kembali diingatkan lewat kesaksian ini betapa Yesus itu maha kasih, maha kuasa, maha mulia. Dan acara-acara seperti begini, yaitu sharing, ini adalah acara yang saling menguatkan iman kita satu sama yang lain. Bukan suatu pelajaran yang belum kita ketahui sama sekali, tapi seluruh pelajaran ini sudah kita ketahui, hanya saling menguatkan lewat kesaksian ini. Dan malam ini adalah angkatan ke-17, sudah ada 66 jemaat, walaupun baru angkatan ke-17, karena ada gabungan jemaat dalam mendengarkan kesaksian mujizat yang Tuhan sudah buat untuk menyaksikan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan betapa mulianya Dia. Baik, sebelum kita membaca ayat bacaan, kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengar firman melalui kesaksian ini. Kami bersyukur karena Yesus Kristus yang Engkau sudah berikan menebus kami orang berdosa. Kami bersyukur malam ini Roh Kudus-Mu ada bersama kami dan telah menjamah hati kami masing-masing. Kami bersyukur seberapa kami yang ada malam hari ini yang menerima panggilan Roh Kudus untuk mendengar firman. Kiranya Roh Kudus dapat memeteraikan firman melalui kesaksian ini dalam hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami yang hidup di zaman yang sulit, zaman yang akhir ini, agar waktu Engkau datang kembali, kami didapati beriman, setia, dan bisa diselamatkan dalam kerajaan surga. Kami percaya doa kami Engkau telah sempurnakan melalui darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara, kita baca dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Matius 9. Maafkan saya tadi Pak Pendeta tidak muncul di layar wajah saya karena saya masih istirahat. Karena baru 11 kali kena. Jadi saya masih dalam posisi tidur Pak Pendeta. Mengumpulkan tenaga. Saya sudah bilang sama Pak Pendeta Situmorang, hari Senin Pak Pendeta saya nggak bisa ya. Tapi Pak Pendeta Situmorang imannya luar biasa. Bisa. Judulnya The Power of Faith. Karena masih dalam pemulihan. Baik, Matius 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada Yesus dan Yesus berkata kepada mereka,
Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Amin. Puji Tuhan. Kesaksian saya ada 5 kesaksian tentang the power of faith atau dahsyatnya iman percaya itu. Dahsyat sekali. Sungguh-sungguh dahsyat. Sungguh-sungguh luar biasa. Saya sangat bersyukur mengalami itu. Dan yang pertama adalah dahsyatnya ini adalah saya selamat dari 11 kali serangan jantung. Serangan pertama sampai ke 7, 19 April sampai Mei 30. Jadi masih fresh. Serangan pertama saya lagi di rumah saya di Megamendung Puncak sana. Terus dibawa lari ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Ciawi. Rumah sakit kecil. Dari rumah saya di gunung turun mesti 5 km ke jalan raya Puncak, baru dari situ sekitar 7-8 km ke rumah sakit. Jadi sekitar 13 km saya dilarikan ke sana. Begitu masuk di IGD, saudara, langsung mereka lakukan, saya rasa sudah mau mati lah. Saya pikir, ya sudahlah, sudah waktunya, sudah 70. Sudah sampai garis pertama, sudah syukur. Mereka sudah lakukan, dan mereka IGD, dan mereka bilang ini serangan jantung. Nah, Bapak lagi opname saja. Saya bilang saya nggak mau. Saya takut, saudara, karena itu rumah sakit kecil. Orang kampung dan waktu itu masih zona merah, mereka tidak pakai masker. Dan masuk di situ nanti kalau di PCR ternyata saya ada virusnya, waduh, bagaimana nanti saya pikir, saya mau percaya Tuhan saja, saya beralasan keluarga saya ada di Jakarta. Jadi saya mesti pulang ke Jakarta. Enggak, Bapak harus masuk rumah sakit malam ini juga. Mau di sini atau di Jakarta, kami kasih surat pengantar. Saya tetap nggak mau. Saya bilang saya mau pulang. Kalau begitu, ini adanya tanda tangan saja. Pernyataan bahwa tidak mau masuk rumah sakit. Dan enggak tanda tangan. Nah, itu serangan pertama. Singkat cerita, serangan pertama sampai serangan ke-7 itu, saya berada di puncak antara 19 April sampai Mei 30. Jadi rata-rata tiap minggu kena serangan jantung. 7 kali. 3 kalinya di Jakarta. Tapi masih hidup. Puji Tuhan. Serangan ke-8, 9, 10 itu saya udah pulang ke rumah di Jakarta. Rumah saya di Ancol. Itu serangannya, Pak, tiap 2 jam. Tiap 2 jam. Masuk ke IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Keluar 2 jam lagi antri obat, masuk lagi. Keluar lagi makan di kantin. 2 jam, masuk lagi. Serangan ke-10, saya selamat. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena saya tetap percaya Yesus Maha Kasih. Maha kuasa, maha mulia. Kenapa? Karena saya terus berteriak minta tolong. Dan saya percaya. Saya percaya Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka aku kasih. Tanpa syarat. Saya percaya Matius 9 ayat 29. Terjadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Saya percaya Matius 8 ayat 13. Di mana Yesus berkata kepada perwira Roma itu. Pulanglah engkau. Dan terjadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Saya dalam serangan sampai ke-10 itu, saya tetap percaya itu. Saya percaya. Lazarus saja yang sudah mati 3 hari 3 malam. Tubuhnya sudah mulai membusuk. Tuhan Yesus bisa saya katakan keluar dan berjalanlah. Apalagi hanya ini.
Jadi, bagaimana itu bisa terjadi, lolos? Karena iman. Karena percaya. Itu makanya Pendeta Sonsi Tumorang memberi judul The Power of Faith. Betapa dahsyatnya kuasa iman itu. Tentu saudara bertanya, Pak Mak sempat leman nggak? Apa itu leman? Leman itu lemah iman. Ya sempat. Saya sempat ngelihat ke diri saya, bukan ke Yesus. Saya sempat melihat ke cabang-cabang dari pohon anggur itu. Cabang ya saya. Tadinya saya pusatkan ke pokok anggur. Tapi, karena udah sampai ke 9, sudah mulai ragu. Malah nggak sampai ke 9 lah. Ke 5 saya sudah mulai ragu. Saya udah mulai lihat ke cabang. Saya kan Tuhan sudah bikin ini. Saya sudah salurkan berkat Tuhan segini. Saya sudah bikin ini. Saya sudah melayani walaupun bukan pendeta segini. Saya mulai lihat cabang. Saya mulai beriman kepada cabang. Yaitu diri saya. Kita adalah cabang. Dari pokok anggur, musuh itu alihkan ke cabang. Tapi saya balik lagi ke pokok anggur. Saya ingat Raja Hizkia. Engkau mati, titip pesanlah. Dan Raja Hizkianya berbalik ke dinding dan berkata, Tuhan, saya kan sudah setia Tuhan. Saya kan sudah melakukan banyak kebajikan Tuhan. Saya hampir ke situ. Itu kan cabang. Saya tetap fokus ke pokok. Hasilnya, mujizat. Betapa dahsyatnya iman percaya itu. Saya tetap percaya. Allah mendengar orang yang berteriak minta tolong. Dalam kitab Roma dikatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Balik ke YIIFM tadi. What's in it for me? Apakah ini bisa menjadi penguatan dalam hidup saudara sekarang ini? Dalam pergumulan yang sedang saudara hadapi. Apapun pergumulan itu. Apakah kesaksian ini bisa menjadi penguatan buat saudara? Bahwa Yesus itu Maha Kasih. Maha Kuasa. Maha kasihnya kita udah ngerti. Maha kuasanya kita udah ngerti. Maha mulianya. Dia yang begitu besar mau memperhatikan saya yang begini kecil. Dia yang menciptakan triliunan bintang. Yang besarnya seperti matahari. Banyaknya ada triliunan. Terus mau peduli dengan saya yang hanya sekecil ini. Mazmur 20, 7 dan 8 katakan, mereka memegahkan kereta, mereka memegahkan kuda, mereka jatuh tidak bangun-bangun lagi. Mazmur katakan, tapi aku memegahkan nama Tuhan. Aku jatuh, aku bangun, aku berdiri, aku tegak. Haleluya. Dasarnya kuasa Tuhan nomor 2 adalah operasi jantung batal. Tuhan batalkan operasi jantung. Saya direkam jantung di sebelah kiri 3 kali 24 jam, saudara. Selama 3 hari, 3 malam. Dengan rekaman 1/3 juta detak. 333.000 lebih detak yang direkam. Begitu modernnya sekarang ini. Dan 20 Juni hasilnya keluar 100%. Saya harus dioperasi. Tidak boleh tidak. Tanggal 30 Juni penentuan saya mau dioperasinya kapan. Jadi dokter suruh kembali tanggal 30 Juni. Saya ada waktu 10 hari untuk minta sama Tuhan. Tapi 30 Juni waktu saya kembali, Profesor Dokter Yoga batalkan operasi jantung itu. Tujuan. Sangat tidak masuk akal, saudara. Sekali lagi saya ulangi. Sudah 3 hari 3 malam dia rekam. 1/3 juta detak. Hasilnya 100%. Dan ini bukan dokter sembarangan.
dokter berpengalaman sekali, profesor dokter, spesialis jantung. Kenapa? Karena saya percaya Yesus Maha Kasih, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Mulia. Dia Maha Kasih, Dia mengasihi saya. Dia Maha Kuasa, Dia sanggup batalkan operasi jantung. Dia Maha Mulia, Dia begitu besarnya, Dia mau peduli dengan saya yang begini kecilnya. Saya percaya itu. Terus bagaimana itu terjadi? Tuhan kasih saya 5 nabi. Masih ingat cerita Elia yang mendoakan anak yang mati itu kemudian hidup, dan Tuhan datang di hati saya pada serangan keempat. Dan Tuhan kasih saya 5 nabi untuk berdoa bersama saya. Saya minta mereka berdoa, tapi saya minta Tuhan yang kasih 5 nabi itu, dan Tuhan kasih. Pendeta Jeffrey adalah pada akhir zaman ini adalah nabi. Cuma akhir zaman ya disebut pendeta. Tapi sebenarnya nabi. Menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Dan 5 nabi itu pendeta Joni Rantung, pendeta Rommel Takpahan, Pak Pendeta Barnabas Mujeru, Pak Pendeta Jerry Sakota, Pak Pendeta Efraim Abuno. Terus ada yang berdoa langsung lewat WA, ada yang mengirimkan doanya lewat WA, ada yang telepon langsung dan berdoa bersama-sama. Saya sendiri bagaimana? Saya sendiri berdoa. Saya punya waktu 10 hari itu, saya minta. Matius 7:7 minta. Akan diberikan. Percaya. Maka akan terjadi. Apa kau percaya, tadi ayat bacaan, bahwa apa yang akan kulakukan akan terjadi? Apa kau percaya aku bisa melakukannya? Orang buta itu menjawab, percaya. Kedua orang buta itu menjawab, percaya. Tapi saya menjawab, saya tak mampu Tuhan. Tolonglah kasih saya iman percaya itu. Saya minta sama Tuhan, iman percaya. Nah, Efesus 2 ayat 8 katakan, iman itu adalah pemberian Allah. Dan 2 Petrus 1 ayat 1 katakan, Tuhan memberikan iman kepada Petrus yang mampu membuat orang lumpuh berjalan. Iman yang sama Tuhan berikan kepada orang percaya. Iman itu saya minta kepada Tuhan Yesus. Berikan saya iman itu untuk saya bisa percaya operasi ini batal. Dan sudah iman itu diberikan, saya minta Tuhan Yesus. Tuhanku, tolong Tuhanku saja yang operasi saya. Batalkan operasi jantung itu. Lazarus saja sudah 3 hari 3 malam mati. Tuhan bisa bikin dia hidup. Apalagi hanya ini. Jantung dan darah tinggi. Orang Manado bilang kacang-kacang. Iman pada pokok anggur, saudara. Bukan iman pada cabang. Saya hampir tergoda untuk percaya pada cabang, yaitu perbuatan saya. Tidak. Perbuatan saya adalah tanda cinta saya kepada Tuhan. Yang mendatangkan kuasa adalah pokok anggur itu. Yang mendatangkan buah adalah pokok anggur itu. Cabang itu tidak pernah mampu bikin buah. Cabang hanya tempatnya lewat makanan dari pokok anggur itu menuju ke ujung cabang, dan di ujung cabang buah itu terjadi. Dulu saya 44 tahun merasa cabang yang bikin buah di samping pokok anggur. Kita kongsi, kita partner. Dari pokok anggur mungkin 70%, dari cabang 30%. Saya akhirnya keluar buah. Tidak.
Yesus katakan dalam Yohanes 15, kita sama tahu. Pokok anggur yang mengalirkan makanan lewat cabang, yaitu kita. Sehingga menghasilkan buah. Kita tidak mampu menghasilkan buah. Yesaya 64 ayat 6, kebenaran kita seperti kain laut. Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 6 ayat 44, mau datang ke gereja aja harus Bapak tarik dulu baru mampu. Kalau tidak mampu. Jadi saya tetap balik terus ke pokok anggur. Musuh itu tetap menggoda saya untuk melihat cabang, yaitu melihat diri saya. Melihat apa yang sudah saya buat. Melihat apa yang saya sudah salurkan kepada Tuhan. Kalau mau pakai bahasa kasar, melihat apa yang saya sudah beri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dahsyatnya kuasa iman yang ketiga adalah kesakitan saya diangkat seketika. Pada serangan ke-10, 15 Juni di GD, jam 2 sampai jam 5 subuh, saya berteriak kesakitan 3 jam non-stop. Kepala saya nggak tahu udah rasa apa, udah nggak bisa diterangkan, saudara. Badan saya rasanya seperti apa, udah nggak bisa. Beyond the expression of words. Sudah nggak bisa dengan kata-kata, nggak tahu itu rasanya sudah seperti apa. Saat itu saya menyerah. Saat itu saya berdoa titik. Serangan 1 sampai 9 Pak Pendeta Jeffrey, saya 2 koma. Apa itu 2 koma? Ya cuma sampai koma. Apa itu? Tolong sembuhkan saya Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. 2 koma itu. Kalau 2 titik, jadilah kehendakmu di sorga, di bumi seperti di sorga. Itu baru titik. Tapi saya serangan 1 sampai 9, 2 koma terus. Tuhan tolong saya, sembuhkan saya belum mau mati. Tolong saya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Masih koma. Nanti pada serangan ke-10 Pak Pendeta Jeffrey, baru saya menyerah. Saya baru 2 titik. Saya 2 titik, saya bilang, Tuhan, malah lebih dari titik Pak Pendeta Jeffrey. Saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi menahan sakit ini, kepala bagaimana ini, badan saya sudah tidak kuat lagi secara fisik. Tolong saya, istirahatkan saya sekarang. Saya titip keluarga saya. Tolong Tuhan, saya tidak merajuk, saya tidak ngambek. Tolong istirahatkan saya Tuhan, saya nangis. Saya nangis 3 jam. Di GD Mitra Keluarga Kelapa Gading, mereka udah nggak tahu mau bikin apa. Mereka udah segala macam info, sudah segala, saya nggak bisa. Mereka nggak bisa larang saya teriak-teriak kesakitan. Emang apa bedanya, saudara? Kalau 2 koma dan 2 titik. Kalau 2 koma itu tanpa kita sadar implikasinya, itu kita pertama berprasangka kurang baik kepada Tuhan. Karena kalau sampai di titik, jadilah kehendakmu. Wah, kalau dia panggil pulang, Pak Pendeta Jeffrey, bagaimana? Ada teman saya cerita, dia berdoa buat anak dari seorang bapak yang sakit, terus dia tutup, kehendakmu yang jadi. Habis berdoa, bapaknya bilang, kenapa kamu berpikir? Nanti kalau dia ambil, dia panggil gimana? Tanpa kita sadar, kita berprasangka kurang baik sama Tuhan. Padahal kita sama tahu, Allah katakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa kita sadar implikasinya kalau kita 2 koma adalah kita belum serahkan kontrol itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kontrolnya masih di tangan kita. Walaupun kita menyanyi, aku berserah. Tapi cuma berserah setengah. Kontrol atas hidup kita itu belum kita serahkan sama dia. Karena kita tidak mengatakan kehendakmu yang jadi. Yesus ajarkan kita doa, kehendakmu yang jadi. Dan Yesus beri teladan, kehendakmu yang jadi. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
tapi kehendak-Mu yang jadi. Tapi Tuhan Maha baik, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu Maha baik, walaupun puluhan tahun kita berdoa-doa koma, dan barangkali Allah itu agak bagaimana ya, lihat kita kok dia tidak mau serahkan pada kehendak-Mu yang jadi. Dia maunya kehendaknya yang jadi, tapi Allah begitu baik kepada kita, dia tetap jawab doa kita. Anak kita bisa sembuh, mama kita sembuh, papa kita, adik kita, dan lain sebagainya. Langsung seketika itu juga, waktu jam 5 subuh itu, saya doa titik, langsung seketika itu, saya punya sakit di kepala dan badan ini hilang lenyap seketika. Dahsyatnya kuasa iman. Kenapa? Karena saya tetap pertahankan percaya. Tidak. Yesus itu Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kecuali waktu saya menyerah. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dua titik. Iman penuh, berserah total. Sekali lagi, saudara. Iman pada pokok anggur. 100%. Iman pada cabang 0%. Karena cabang menghasilkan buah dari pokok anggur yang mengalirkan makanan lewat cabang sehingga menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat adalah pada waktu sakit itu langsung diangkat seketika. Saat itu firman itu datang di hati saya. Sudah subuh, 16 Juni. Matius 10:8-31. Firman itu datang di hati saya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Seduit, saudara, burung pipit dijual 2 ekor. Jadi kalau dolar duitnya, seekornya 7.000 perak. Kalau duitnya rupiah, satu rupiah, seekornya ya 50 sen. Nah, dalam ayat itu kita semua sama tahu. Yesus meneruskan kata-katanya. Burung pipit yang murah itu, kalau mau jatuh, harus kehendak Bapa dulu. Baru boleh dia jatuh. Apalagi kamu, berapa nilaimu? Berapa triliun nilaimu? 100 triliun. Kalau kau katakan 100 triliun, Yesus berkata, engkau menghina aku. Aku adalah Allah pencipta alam semesta ini. Nilaimu tak bisa didolarkan, tak bisa dirupiahkan. Karena nilaimu adalah nyawaku, aku berikan padamu di kayu salib. Yesus teruskan ayat itu. Sebab itu, jangan kamu takut. Jumlah rambut di kepalamu pun Bapakmu tahu. Di sini saya mengalami bahwa Allah itu Maha Mulia. Dia yang begitu besar. Kok peduli dengan saya ini? Saya ini siapa? Kecil sekali. Tapi sungguh luar biasa. Dia Maha Mulia sekali. Tidak bisa terbayangkan betapa mulianya dia. Tak terbayangkan betapa kasihnya dia. Dia mau selamatkan saya udah umur 70 kok sudah di garis pertama. Titik kefanaan manusia, mati. Buat apa lagi pakai aki-aki kayak gini? Tapi dia hidupkan untuk barangkali bersaksi bahwa untuk sebagian orang yang merasa bahwa mujizat sudah tidak ada. Ya, kesaksian bahwa mujizat itu ada, bahwa Jesus is real and the miracle is real and the miracles are happening. Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8.
Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Kemarin dia menyembuhkan orang, hari ini dia menyembuhkan orang. Kemarin dia berkehendak baik, hari ini juga dia berkehendak baik. Orang kusta itu datang kepada Yesus, katakan, kalau engkau berkehendak, aku tahu. Yesus menjamah dan berkata, aku berkehendak. Maka orang itu tahu. Yesus kemarin berkehendak baik bagi umat manusia. Hari ini juga dia tetap sama, karena dia tidak berubah. Dia juga berkehendak baik bagi kita. Saya sebut ini iman burung pipit. Langsung rasa takut saya lenyap. Diagnosa dokter, karena saya teriak-teriak, dia datang. Dia tidak tahu saya udah diem, udah sakit, udah hilang. Ada iman burung pipit di dada saya, dan dokter katakan, saya diagnosa ini barangkali di samping serangan jantung, ada 3 ini di kepala Bapak, kanker, darah gumpalan, atau pecah pembuluh darah. Oleh sebab itu CT scan sama MRI. Oh, 6 tahun lalu dulu saya mau di CT scan sama MRI di Singapura, saya nggak mau. Penyakit saya ini sudah dokter temukan di Mount Elizabeth Singapura, dan dokter suruh operasi, saya nggak mau. Dokter suruh masuk ke MRI, saya nggak mau. Saya milih mati aja pada saya masuk ke MRI begitu. Itu Pak Pendeta Jeffrey, itu 1 jam kita masuk ke dalam, berikut kaki kita, jadi kayak masuk oven itu kue gitu. Terus 1 jam di dalam, terus bunyinya berubah-ubah Pak Pendeta Jeffrey, bunyinya berubah-ubah. Kalau bunyinya sama selama 1 jam kan orang menyesuaikan diri setelah 10 menit. Ini bunyinya berubah-ubah, tapi karena rasa takut saya semuanya sudah diambil, saya di dalam tenang aja. Saya nyanyi aja lagu Siono beberapa, Kuharap Padamu dan lain sebagainya. Saya bilang mau semalaman di sini juga saya nggak masalah. Rasa takut itu hilang seketika. Apalagi CT scan yang cuma masuk sampai dada sini terus cuma 15 menit. Rasa takutnya dahsyatnya iman itu. Iman yang percaya kepada pokok anggur, bahwa pokok anggur itu maha kasih, pokok anggur itu maha kuasa, pokok anggur itu maha mulia. 3 itu. Gimana itu terjadi? Iman pada perkataan Yesus tentang burung pipit itu. Ingat saudaraku, dalam pergumulannya, masing-masing orang punya pergumulan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya pergumulan, saudara. Masing-masing punya salib sendiri dalam versi bentuk yang berbeda. Ini menguatkan iman kita. Ingat burung pipit saja bisa bikin kita jadi kuat. Yang 50 sen saja dia perhatikan, harga cuma 50 sen. Apalagi kita. Jadi betapa dahsyatnya kuasa iman itu. The power of faith. Allah beri Yesus, kita ambilnya dengan iman. Allah beri kita ambil. Orang beri kita sesuatu, kita ambil sesuatu yang orang beri itu. Oh, Allah beri kita Yesus, kita ambilnya pakai apa? Kita ambilnya pakai iman. Kalau orang beli barang, kita ambilnya pakai tangan. Tapi Allah beri Yesus, kita ambilnya pakai apa? Pakai iman. Baru kita dapat Yesus. Nggak pakai iman, nggak dapat Yesus. Saya mau dapat mujizat lewat perbuatan baik saya. Nggak dapat. Kita ambilnya pakai iman. Dasarnya kuasa iman yang kelima adalah selamat dari virus COVID-19. Saya umur sudah senior, sudah. Beberapa bulan lagi 70. Dan saya sekarang punya 2 komorbid, darah tinggi dan jantung. Masuk IGD 12 kali. Rumah sakit Ciawi lah. Poliklinik rumah sakit Ciawi berkali-kali. Lagi zona merah,
Orang di kampung sebagian nggak mau pakai masker. Kalau suster datang baru nyucal. Suster lewat dia turunin lagi. Perawat datang dia perawat turunin lagi. Jadi di poliklinik yang kecil itu, wah, jaga jarak. Nggak ada cerita jaga jarak, Pak Pendeta JV. Saring sandaran itu orang duduk di situ. Adik saya bisik saya, kita bagaimana? Adik saya juga udah umur 65, ada komorbid darah tinggi 15 tahun. Saya bilang sama adik saya, udah, kita percaya aja. 3 orang muda itu yang dilempar ke api. Nggak apa-apa, apalagi cuma virus ini. Kita percaya. Terserah Tuhan saja, saya bilang sama adik saya. Dan kita nggak kena virus. Betapa dahsyatnya kuasa percaya, kuasa iman itu. Mungkin buat sebagian orang, oh itu mah kebetulan lah. Oh enggak. Bagi orang percaya itu bukan kebetulan. Itu pemberian Allah. Itu mujizat. Sekali lagi, saudara. Allah beri Yesus, kita ambil dengan iman. So, slide terakhir. Saya udah lewat waktu dari janji saya 35 menit. So, what's the takeaway? Itulah kesaksian betapa dahsyatnya kuasa iman itu. Apa pergumulan saudara saat ini? Apa salib saudara? Apa pergumulan hubungan keluarga yang sedang saudara alami, atau pergumulan musibah keluarga, atau pergumulan sakit penyakit, atau pergumulan ekonomi sebagai imbas dari COVID-19, atau pergumulan yang paling berat, yaitu pergumulan dalam rasa bersalah, dalam rasa berdosa, guilt. Teman saya kemarin baru masuk kedua kali lagi ke rumah sakit karena bergumul dengan rasa bersalah. Tapi kita punya Yesus. Iman pada pokok anggur itu. Apapun pergumulan kita, dan kita pasti punya, iman pada pokok anggur itu adalah pengharapan kita di tengah krisis iman dan di tengah krisis COVID-19. Dunia ini sedang dilanda oleh krisis iman. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Kasih orang menjadi tawar ya, Pak Pendeta Jeffrey. Wahyu 2 ayat 4-5. Krisis iman, orang meninggalkan kasih yang mula-mula. Barangkali krisis COVID-19 ini diakibatkan oleh krisis iman. Biar banyak orang bisa kembali kepada Tuhan. Jadi saudaraku, take away-nya malam ini adalah apapun pergumulan saudara. Ini hal yang kita sudah tahu. Hanya untuk saling menguatkan kita saja. Mari kita tetap terus pandang. Pokok anggur itu yaitu Yesus. Dialah sumber kehidupan kita. Di dunia, terutama keselamatan di sorga. Efesus 2 ayat 8-9. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan oleh hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Bukan oleh hasil pekerjaan. Pandanglah terus kepada Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Amin. Sorry kelewatan 7 menit LS. Terima kasih. Terima kasih Pak Max Makahindah atas pekabaran yang sudah diberikan. Terima kasih Pendeta Jeffrey Lomi juga yang
Ini sudah cukup lama kita tidak ketemu. Ya, wajah masih tetap ya, luar biasa ya. Rupanya di Sumba sana banyak giginya pendeta ya, sehingga tetap awet. Amin. Amin. Ya, terima kasih tadi kepada Janet yang sudah lebih dahulu memimpin kita. Pada malam hari ini, bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh disampaikan atas apa yang sudah dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffrey Lomi dan juga Pendeta Bapak Max Makahinda, boleh kita sharing saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita tahu saat ini saat yang genting, saat yang penting mau bertemu dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan, tapi yang pasti Dia datang. Namun melihat tanda-tanda ini semua, dengan pengalaman hidup kita sekarang, saya pikir hari Tuhan sudah semakin dekat. Adakah di antara Bapak Ibu, karena sampai saat ini belum ada saya lihat yang kasih chat untuk pertanyaan, ya, boleh ada yang menambahkan mungkin pengalaman-pengalaman. Saya lihat Bapak Simon di sini. Selamat malam Pak Simon. Ya sudah lama nggak ketemu ini Pak Simon. Ya biasanya ke Keramat Pulu ini dulu. Adakah tambahan saudara yang kasih dalam Tuhan atau pertanyaan atas apa yang sudah dipaparkan pada malam hari ini, Pastor Jimmy? Ya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Bapak F. Tambunan, Bapak Pesinaga, ya. Pendeta Lumangkun. Oh, ini dari Kelapa Gading ini. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan dari apa yang sudah dipaparkan pada malam hari ini? Pak Maureen Karundeng, oh, luar biasa nih dari ya jauh masih tetap bergabung dengan kita, Sir Karundeng. Pak Amir, apakah masih di Indonesia, apa di luar negeri ini? Karena Pak Amir kemarin keluar ini. Selamat malam Pak Amir. Baik, luar biasa. Kelihatannya malam ini Pak Max semua sudah terpesona dengan apa yang sudah disampaikan. Ya, demikian juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Lomi. Satu harapan kita untuk ke depan ini adalah, ini sudah mau akhir tahun juga ya. Berarti kita mau tiba ke tahun yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan malam hari ini oleh Pak Max dengan pengalaman Pendeta Jeffrey Lomi boleh menguatkan kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, belakangan ini kita boleh melihat bagaimana cepatnya perubahan zaman, perubahan situasi. Ya. Semua berjalan begitu cepat, tapi seperti tadi firman yang dibawakan, ya, bahwa kita tidak perlu takut. Ya Pak Max ya. Ya. Allah itu maha besar, luar biasa. Dia mengerti, dia tahu kebutuhan kita. Sebenarnya untuk saat ini yang perlu itu adalah kita sabar menantikan apa yang Tuhan sudah janjikan. Ya, betul ini Pak Amir masih di luar negeri. Ya, mudah-mudahan nanti ya bawa oleh banyak ini waktu pulang. Ya. Jadi ini yang terjadi sekarang, bahwa kita sedang dipersiapkan. Jadi apapun pengalaman sekarang ini adalah persiapan. Ya. Saya rasakan selama masa COVID ini, sampai hari ini pelayanan itu tidak terganggu. Yang adalah ekstranya. Ekstra. Kenapa? Karena kita harus melayani dengan cara yang lebih daripada yang selama ini face to face kita bisa bebas. Sekarang dengan semua protokol kita harus lakukan. Tapi ternyata sampai hari ini berjalan begitu rupa. Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Jadi ya, apa yang disampaikan Pak Max, terima kasih Pak Max, tetap sehat ya. Pendeta Lomi, sehat ya. Oh, ini Pak Lumankun, apa yang mau disampaikan ini? Boleh disampaikan Pendeta Jimmy. Ini tetap muda di masa pandemi, tetap awet beliau ini saya lihat. Ya. Tambunan, pertanyaan kali. MF Tambunan, ada pertanyaan. Ada. Oke, silakan Pak Tambunan. Saya cek dulu karena di chat saya. Boleh langsung Pak Tambunan.
Di unmute dulu. Kalau ini ada Bapak Huta Barat di sini, saya lihat hadir sama-sama dengan kita. Silakan di unmute Pak Tambunan. Boleh? Nggak bisa sebentar ya, saya cek dulu ya. Harusnya bisa dong. Sudah. Oke. Ya, Silakan. terima kasih. Selamat malam Pendeta Zai. Ya Semua. Saya tidak mau bertanya, tapi saya hanya mau sedikit berkomunikasi dengan sahabat saya ini, Pendeta Jeffrey ini. Teman saya main bola di Jakarta ini beberapa saat lalu. Selamat malam Pendeta gitu. Jeffrey. Selamat malam, Bang. Horas, Bang. Horas. Jadi saya sangat memperhatikan apa yang disampaikan tadi itu, karena beliau ini saya waktu masih kuliah di UNAI selalu berkumpul dengan kami di Jakarta main bola bersama-sama dengan kawan-kawan umat-umat Advent yang lainnya. Dengan perjalanannya pulang ke sana, saya ikuti perkembangan di NTT itu. Luar biasa ini pendeta ini dengan segala pengalaman yang luar biasa itu. Saya kepingin ikut menikmati apa yang pendeta lakukan di situ, karena lebih enak proses menginjil di situ daripada di Jakarta. Amin. Ya kan? Luar Amin. biasa itu, karena kita lihat perkembangan yang bagaimana susahnya, tetapi ternyata berdiri gereja, ya kan? Kalau di Jakarta berdiri gereja karena ada keributan, kurasa. Kalau di sana enggak ya. Di Jakarta pecah-pecah gereja, akhirnya terjadi gereja baru. Tapi kalau di situ saya lihat dengan penginjilan yang luar biasa, itu boleh menjadi kita tiru bersama-sama. Jadi luar biasa Pak Pendeta, lanjutkan aja semangat itu. Dan mana tahu datang kapan ke Jakarta, menjadi pimpinan di Jakarta, jadi sudah ada pengalaman yang luar biasa yang bisa dibagikan untuk semua yang ada di sini. Amin. Terima kasih pengalamannya luar biasa Pak Max tadi itu. Luar biasa ya. Jadi Tuhan itu sangat hebat kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan memang Haleluya. Dan memang itu kekuatan kita sebenarnya. Saya melihat situasi kondisi yang hampir serupa dengan pengalaman itu waktu saya masih di Eropa dulu, ya. Pada saat kondisi Indonesia pada bukan tahun 98. Saya tidak ingat tahunnya, tapi tahun 76 atau tahun 70 kita juga mengalami krisis yang sama seperti tahun 98. Ya kan? Nah, artinya waktu saya berangkat ke Eropa dulu, kuliah di sana, itu memang dibantu sama orang tua saya. Tetapi pada waktu krisis itu, rupiah menjadi harga dari 1.000 jadi 1 rupiah. Masih saya ingat bapak saya mengatakan pulang aja ke Indonesia. Tapi saya tidak pulang dengan kekuatan iman yang tadi disampaikan Pak Max itu. Kalau tidak demikian, mungkin saya tidak akan selesai dengan pendidikan saya yang begitu tinggi ya. Jadi memang hanya orang yang berpegang dan mempunyai kekuatan iman yang seperti itu, dan yang tidak setengah-setengah, ya kan? Yang tidak setengah-setengah. Jadi ada contoh saya sampaikan kemarin kepada tadi pagi sama seorang pendeta, saya bilang pandemi ini dengan ada Zoom ini ada baiknya, tapi ada juga buruknya. Kenapa saya katakan demikian? Pernah pada satu hari Sabat, saya perhatikan semua keren. Semua pakai jas, semua pakai dasi. Tiba-tiba dia berdiri, ternyata dia maaf, saya tidak menegur, tapi hanya mengatakan di atas pakai jas dan dasi, tetapi tiba-tiba dia bangkit, dia nggak sadar, dia hanya cuma pakai celana dalam. Kan hebat kan? Di atas sorga, di bawah bumi. Jangan begitu. Kalau memang kita menuju sorga, harus semuanya juga sorga gitu. Sehingga pengalaman tadi Pak Max itu sangat akan menjadi pengalaman kita. Demikian komentar saya, Pak Zai. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Tambunan. Semoga kita semangat semua ya. Mau tsunami, mau datang ini COVID, mau apa saja, harusnya kita 100% hati kita sama Tuhan dan sikap kita juga tetap baik sama Tuhan. Ya, memang itu tantangan Bapak Ibu. Ini masa COVID ini sebenarnya persiapan sejauh mana kita punya iman dan sikap yang setia sama Tuhan. Ya, jadi mudah-mudahan ya. Ada dari Pak Max mau tambahkan? Saya mau tambahkan, saya punya baju lengkap nih Pak. Jadi ya satu pasang. Mantap. sama sepatu, karena saya merasa kayaknya tidak hormat kepada
yang di atas, kalau saya cuma pakai atasnya doang, terus bawahnya Betul. celana pendek begitu ya. Iya. Saya merasa ya memang masih secara fisik sih kita menghormati dia kan di hati orang katakan. Tapi saya barangkali masih kuno, jadi saya masih bajunya masih lengkap kayak mau ke gereja. Betul. Ya, saya pernah ditanya sama anak saya, kan kita kan jum dari rumah. Kita sudah pakai dasi, pakai jas lengkap. Tapi saya nggak pas kalau tidak pakai sepatu. Ya, jadi sampai dibilang, ngapain pakai sepatu kan di rumah? Ya, saya mau siap 100% berhadapan dengan Tuhan. Karena itu kebiasaan saya ke gereja, jadi nggak berubah walaupun kita ada di rumah atau di mana saja. Jadi ini mungkin ya, uh, Allah bisa karena biasa, dan kebiasaan itu bisa menjadi karakter. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi tabiat yang boleh kita pertunjukkan kepada Tuhan, karena Tuhan tahu kan semua apa yang kita tampilkan sebenarnya, bukan hanya sekedar penampilan dari setengah badan sekarang ini karena harus seluruh badan ya. Oke, baik ya. Saya lihat kalau memang sudah tidak ada lagi, kita minta closing statement dari Pendeta Jeffrey Lomi, nanti diakhiri oleh hamba Tuhan Bapak Max Makahinden. Silakan Pendeta Lomi. Oke, baik, terima kasih. Ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, biar kita layani dengan sepenuh hati, dengan berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya senang sekali seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Max Makahinda tadi, bahwa kita harus terhubung dengan pokok anggur itu. Kalau kita tidak terhubung dengan pokok anggur itu, apapun yang kita lakukan belum tentu itu benar-benar menjadi berkat untuk kerohanian kita. Tapi ketika kita bergantung sepenuhnya pada pokok anggur, maka kita akan menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Saya suka satu ayat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita andalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidup kita penuh dengan mujizat. Dan mujizat itu mujizat nyata, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Inilah doa dan harapan kita. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Max. Terima kasih Pak Jeffrey. Saudara, kita saat ini sedang hidup di akhir zaman, sedang menghadapi krisis iman. Krisis iman itu seperti firman tadi, Timotius 3 ayat 1-9 dan Wahyu 2 ayat 4-5. Kasih orang menjadi tawar dan orang meninggalkan iman mula-mula. Dan kita hidup menurut 2 Timotius 3 ayat 1 tadi di masa yang sulit, masa yang penuh dengan kesukaran. Dan bisa terjadi akan ada orang yang mengundurkan diri, undur diri dari Tuhan. Tapi saudaraku, tetaplah bersekutu, tetaplah dengarkan firman Tuhan, tetap pertahankan iman itu pada pokok anggur itu. Jangan mau digiring oleh musuh untuk beriman kepada cabang. Tapi iman itu murni, 100%, bukan 99%, tapi 100% kepada pokok anggur. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang, dalam bentuk dia datang langsung. Kalau ke kami yang sudah senior, dalam bentuk ya kami kembali ke asal. Debu, kembali ke debu. Itulah kerajaan surga sudah dekat. 2000 tahun lalu Yesus katakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Orang pikir sudah 2000 tahun masih suruh bertobat. Padahal bisa dua di situ. Yesus datang atau kitanya yang kembali ke debu. Jadi mesti bertobat sebelum kembali ke debu. Jadi saudaraku, pertahankan iman lewat firman yang kita dengarkan dan kita baca setiap hari. Terima kasih banyak Pak Pendeta Paulsai dan saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu malam hari ini. Tuhan berkati. Amin.
Terima kasih Pak Max, terima kasih semua buat kita yang sudah hadir pada malam. Terima kasih bagi yang sudah memimpin dari awal tadi, Sis Janet, mudah-mudahan sehat ya. Di sana sudah kemalaman. Pak Maureen, ya, Ibu Nelly, ada Pak Simon. Pak Simon, ya, boleh pimpin kita dalam doa dulu Pak Simon untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya minta Pak Simon boleh ya unmute. Sebentar ya, saya lihat kalau bisa Pak Simon, belum bisa? Sebentar. Silakan Pak Simon. Dan mute dulu. Iya, Ya. Oke. Baik. Saya mengundang kita untuk berdoa ya. Maha besar Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Yang baik bagi kami. Sehingga Bapa membawa kami umat-umat Tuhan, walaupun sebagian kami boleh menggunakan waktu kesempatan kami di dalam kesibukan kami hari ini boleh mengikuti ibadah yang dilangsungkan malam ini. Bapa di surga, secara khusus kami sangat terberkati malam hari ini, di mana kami boleh bergantung sepenuhnya kepada pokok anggur, yaitu Bapa sendiri, agar kehidupan kami selalu mengikat kepada Bapa. Malam ini ya Bapa, kami sangat berterima kasih juga atas pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian daripada umat-umat Tuhan. Khususnya adik saya, Pendeta Jeffrey Lomi, yang melayani bagi saudara-saudara kami yang berada di Sumba. Bapa di surga, tentu satu kebangunan rohani yang sangat besar yang terjadi di mana umat-umat Tuhan yang berada di Sumba boleh mendapatkan pekabaran Tuhan melalui hamba Tuhan ini yang berdedikasi di dalam pelayanannya. Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk Bapak Jeffrey Lomi, agar pelayanan dia meninggikan nama Tuhan berkat bagi umat-umat Tuhan yang berada di Sumba. Sementara Tuhan pekabaran ini disampaikan, biarlah Roh Kudus Tuhan membuka hati dan pikiran saudara-saudara kami yang mendengar, agar mereka boleh menerima pekabaran ini dan mau menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk keluarga pendeta yang melayani di sana. Biarlah Tuhan pelayanan mereka di sana boleh Tuhan sertakan supaya nama Tuhan boleh ditinggikan bagi umat-umat Tuhan yang ada di Pulau Sumba. Bapa, berkati dengan hikmat akal budi kepada pendeta Jeffrey Lomi ini. Demikian juga berkati istri juga anak-anak. Sementara Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan bantu di dalam segala kehidupan mereka, kesehatan, umur panjang, rohani bertambah-tambah. Dengan demikian, keluarga pendeta bertambah setia menjadi contoh bagi jemaat yang berada di Sumba. Bapa di surga, untuk malam hari ini juga kami berdoa khusus untuk orang tua kami, Bapak Max Makainda, yang begitu baik sejak dahulu hingga sekarang pelayanannya tetap berjalan dengan baik. Dan banyak sekali pelayanan-pelayanannya yang telah membantu pekerjaan Tuhan yang berada di Indonesia ini. Berkati orang tua kami yang sudah tua ini dengan usia yang panjang, kiranya Tuhan juga tambahkan kesehatan baginya. Berkati keluarga besarnya di mana saja, anak cucunya semua kami doakan. Kiranya Bapak Max tidak ketinggalan di dalam kehidupan kerohaniannya setiap saat untuk tetap melayani kepada Tuhan. Malam hari ini juga kami berdoa untuk
tim yang membawahi pekerjaan Tuhan melalui Zoom ini. Pendeta Albertson Jai dengan timnya. Kami berdoa semua. Mereka yang sudah bekerja keras untuk dapat melayani kami. Biarlah Tuhan yang akan membalas atas segala pekerjaan mereka. Dan semua kami yang hadir malam ini, biarlah kami terberkati sebelum kami tidur. Kami akan serahkan seluruh kehidupan malam hari ini. Khususnya kami akan beristirahat malam ke dalam tangan lindungan Tuhan. Dan kami bermohon Tuhan sendiri yang akan membangunkan kami besok pagi dengan selamat. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak, saudara. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih buat kita semua. Pak Max sekali lagi terima kasih. Pendeta Lomi. Terima kasih Pak Tambunan. Pendeta Putra. Terima kasih Ibu Nelly. Pendeta Lumangkon. Terima kasih. Mari kita unmute semua, boleh? Ya. Boleh kita saling sapa, silakan di unmute. Ya. Terima kasih Pak Jimmy. Oke. Terima kasih juga ya Pak Makasih, yang Pak sedang Max. berlibur. Buat banyak. Ya, Bu Heti. Apa kabar? Ya, Tuhan berkati. ada Pak John. Pak Ya, Karundeng, terima Viglia. kasih. Ya, terima kasih semuanya. Puji Tuhan Terima ya. kasih banyak Pak Max. Luar biasa. Terima kasih luar biasa. Puji Tuhan. Thank you Pendeta Zai. Pendeta Lomi Terima juga. kasih. Pendeta Jeffrey Lomi. Sama-sama. Thank you. Ya. Biasanya kalau Pendeta Lomi, ya biasanya memang bola itu jadi kesehatan buat beliau. Waktu menikah beliau justru semua backgroundnya bola. Sampai halo, Sir Karundeng, apa kabar? Baik, Pendeta. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada. Luar biasa, Pak, tetap muda ya. Anak Dr. Kirten. Luar biasa pengalaman Pak Max ya. Terima Iya, kasih. luar biasa. Puji Tuhan. Sangat menguatkan. Iya. Iya. Amin. Ya, puji Pak Tuhan Max lah. untuk Mudah-mudahan. kesaksiannya Pak Max. Ya. Masih jauh ini, Pak Manurung ini, Pak Amir. Lagi di Iya. mana beliau ini? Di kampungnya Lagi Pak, ke Belanda. Pak Tambunan. Oh, iya, Belanda ya. Pulang menurung. Di kampungnya Pak Tambunan Pak Max. Pak Amir. Bagus sekali. Holland Spreken, nah. Iya. Deutsch sprachen sama Pak itu Pak Franklin Guten Tambunan Abend, itu. nah. Guten Abend, nah. Guten Abend, Pak. Masih sore kita. Ya, tadi memang saya nggak bisa dengar semua pada Pendeta Jeffrey karena kebetulan saya komunikasi sama anak barusan. Gambarnya saya lihat, gambarnya saya lihat, ya kan. Tadi cucu saya yang paling kecil tadi saya lihat baru usia 6 bulan. Aman Bang, aman. Gimana? Masih main bola di situ? Masih Bang. Ya ya. Sekarang saya aktif sama Polres. Oh, anggota Polres. Kami sudah mulai juga di sini. Kemarin juga sudah main kami juga. Tapi sudah di Bintaro malah, sampai ke Bintaro.